Akhir-akhir ini penggunaan pestisida pada tanaman pertanian ya itu sangat meningkat. Ya, akhirnya penumpukan residu pada tanah menjadi sangat besar sekali dan nanti di berkelanjutannya itu efeknya akan kita rasakan bersama. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa para petani kalau tidak menggunakan pestisida maka hama akan berkembang biak sangat pesat dan akhirnya mengganggu hari hasil pertanian itu sendiri. Sekarang saya berada di Jatiluwe di Bali. Jadi kita di sini, mengapa saya itu memilih Jatiluwe, karena saya akan menunjukkan salah satu makhluk hidup yang akan kita rekam, yang keuntungannya itu sangat besar bagi para petani. Jadi makhluk hidup yang akan kita rekam itu sebetulnya adalah parasit. Yang umumnya kalau parasit itu kan merugikan. Tetapi makhluk satu ini, walaupun dia itu parasit, yaitu hidup dari menempel atau merugikan inangnya, makhluk hidup lainnya, ya, tetapi dia sangat berguna sekali bagi khususnya di dunia pertanian seperti ini. Jadi kenapa saya ulangi, saya memilih Jatiluwe ini karena kita akan sangat mudah menemukan makhluk-makhluk ini. Karena apa? Di Jatiluwe ini jarang atau sama sekali tidak menggunakan pestisida pada pertaniannya. Akhirnya makhluk ini berkembang sangat pesat di sini dan akhirnya juga sangat membantu ya membasmi hama tanaman khususnya di pertanian padi. Jadi yang akan kita rekam ini adalah Anastatus sp. Jadi Anastatus sp ini sangat kecil sekali. Telurnya ya, sekitar 0,5 milimeter ya, seperti ini. Nah, kemudian mereka ini bertahan hidup atau pola hidupnya itu adalah memparasiti ini si hama padi. Jadi telur-telur dari hama ya yang kecil-kecil ini itu akan diserang oleh si Anastatus sp ini. Kemudian mereka ini menempatkan telur-telur mereka pada si telur dari hama tersebut. Ini kan. Nah, sekarang ini tiba waktunya mereka ini akan menetas si Anastatus sp ini. Ini sangat kecil sekali, yaitu tadi telurnya ini mengumpul kurang lebih sekitar 0,5 milimeter kurang ya diameternya telur-telur mereka ini. Jadi dia adalah momen-momen bagus bahwa saya akan dan ingin menunjukkan bahwa proses dari pengendalian hama oleh Anastatus sp, pengendalian hama alami oleh Anastatus sp ini, prosesnya begini. Ya. Jadi kalau mereka ini terkena pestisida ya Anastatus sp ini, otomatis akan mati juga. Hamanya mati, si Anastatus sp-nya juga mati. Yang gitu ini. Alam itu sudah menentukan komposisinya sendiri-sendiri. Yang akhirnya alam akan terbentuk, akan saling mengendalikan satu sama lainnya. Dan akhirnya proses kehidupan akan stabil. Kan begitu. Jadi tak terkecuali dengan di lahan pertanian ini. Kalau si hama terkendali dan pengendalinya adalah alami, yaitu si Anastatus sp dan beberapa makhluk lainnya seperti lebah dan macam-macamnya itu,
tawon dan lain-lainnya, semut itu adalah pengendali. Tetapi mereka memakan dengan cara memakan. Tetapi si Anastatus sp ini prosesnya adalah menyerang telur-telur dari hama tersebut, menginfeksinya, kemudian telur-telur dari Anastatus sp ini menjadi parasit dan akhirnya hidup dan membasmi telur-telur dari hama tersebut. Akhirnya hama tidak jadi menetas dan akhirnya lagi lahan pertanian ini akan menjadi sangat subur karena tidak terinfeksi oleh hama-hama yang menyebar sangat banyak ini. Ini banyak sekali loh ini. Nah, dia menempel di sini. Jadi menempel di daun begini. Jadi mereka tidak menempel di padinya saat bertelur, tetapi menempel pada sekitaran padi ini. Ya, di sini ini itu. Jadi banyak lagi. Jadi tanaman-tanaman itu menjadi tempat berkembangan biaknya si hama itu tadi. Sebetulnya ada di kemungkinan sekitar sini pasti ada. Ya. Tapi ini tidak ada sama sekali. Di padinya tidak ada. Tetapi di sini, di daun-daun ini sangat banyak yang Anastatus sp menginfeksi dari telur-telur hama tersebut. Ini lagi. Tetapi yang terlanjur kita rekam adalah yang ini. Jadi prosesnya begini ini. Nah ini sebetulnya sudah menetas telurnya. Nanti akan kita percepat. Kalau dilihat secara kasat mata begini tidak begitu kelihatan. Nanti kalau kita percepat baru kelihatan munculnya si anakan dari Anastatus sp ini. Ini sudah muncul dia. Jadi mereka ini setelah muncul, si anakan ini langsung bergerak sendiri tanpa seperti telur-telur yang baru menetas. Jadi mereka langsung memakan telur-telur lainnya yang belum terinfeksi. Nah, mereka sudah memecahkan cangkang tempat tinggalnya, yaitu tadi seperti yang saya bilang tadi itu. Ini bukanlah telurnya, tempat tinggalnya ini bukan asli tempatnya begitu. Jadi ini adalah telur dari si hama tanaman ini yang diinfeksi oleh induknya si Anastatus sp ini. Nah, dia sudah keluar dia. Nah kan, sudah keluar. Mereka ini sudah keluar. Jadi gitu sahabat, sambil kita menunggu mereka ini sampai keluar semua, proses alami dari alam ini, maka imbasnya ya atau keuntungannya bagi makhluk hidup lain, bahkan untuk manusia itu sangat bagus sekali. Jadi ketika tidak ada pestisida, maka manusia pun juga akan menuai hasil positif dari hal ini. Jadi beberapa penyakit akhirnya tidak menghinggapi ya si manusia, karena yang dimakan adalah tidak ada racunnya, kan begitu logikanya. Jadi petani akan serba salah untuk di zaman ini. Jika tidak di pestisida, tidak diobat, maka padinya dan tanaman pertanian lain akan habis, akan rusak. Ya, lu padi dimakan wereng, iya kan, hama ini. Belum lagi tanaman lain. Tetapi kalau tidak dan tidak memakai pestisida, iya kan, kalau tidak memakai pestisida juga ya itu tadi. Bagaimana caranya kan gitu, petani serba repot. Tapi kalau memakai, ya kan, efek keberlanjutannya kepada tanah ini
residu dari pestisida kan masuk ke dalam tanah. Satu kali tanam memakai pestisida, menumpuk berapa ratus kali penanaman, ya kan? Akhirnya menumpuk menjadi residu yang mengendap di dalam tanah, dan itu adalah racun yang akan dan otomatis kesuburan tanah akan sangat jauh berkurang. Kemudian efeknya kepada manusia akan tumbuh penyakit-penyakit baru yang mematikan. Betapa tidak residu kalau sudah masuk ke dalam tanah, dan mereka akan membunuh si residu ini, membunuh makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah seperti cacing dan lain-lainnya. Yang fungsi dari cacing itu sebetulnya adalah sangat vital sekali, yang membuat rongga-rongga udara di dalam tanah. Untuk apa? Untuk menyuburkan tanaman. Ya. Jadi inilah prosesnya. Apa yang akan kita dapat dari hal ini? Kan gitu. Hikmah apa yang akan kita dapatkan? Yaitu tadi, kita harus sedikit demi sedikit mengurangi pestisida. Kalau tidak mengurangi, mereka ini akan mati semua, si Anastatus sp dan lain-lainnya. Dan otomatis hama akan berkembang sangat pesat, dan mereka ini akan kebal. Percaya atau tidak, sekarang musim sekarang dikasih obat yang dosisnya sekian gitu. Nanti ya di musim tanam 3 atau 4 kalinya ya, mereka ini kan kebal dengan obat yang dengan dosis umpamanya 5 dosis gitu. Minta dia supaya mati, dikasih dosis mungkin 7 dosis kan gitu. Terus akan berlanjutan, dosisnya akan terus meningkat, dan kekerasan obat akan terus bertambah, yang bahkan baunya aja akan sangat menyengat bagi manusia sendiri. Kalau anak-anak pertanian, orang petani pasti sudah sangat tahu dengan kerasnya obat dari pertanian itu, obat pertanian. Jadi kita harus mau nggak mau harus mengurangi pestisida, benar-benar harus mengurangi. Ini sudah menetas. Supaya ya ini tadi, hidup kita itu akan kita wariskan kepada anak cucu kita kan gitu. Maka kita harus mewariskan ke generasi selanjutnya adalah sesuatu yang mudah untuk mereka. Kalau kita sudah begini, nanti di generasi selanjutnya itu sangat sulit sekali, karena mengelola pertanian akan sangat-sangat sulit. Karena ya tadi, racun di dalam tanah sudah sangat tinggi. Ini mereka menetas, sudah keluar.